Gibah itu kelihatannya cuma ngomongin orang, tapi sebenarnya yang kena duluan tuh diri kita sendiri. Dalam Islam, gibah itu jelas dilarang. Mari kita lihat dari sisi psikologi modern dulu, bro. Ternyata ada banyak hal yang kejadian di otak, di hati, bahkan di energi kita setiap kali kita bahas keburukan orang lain. Pertama, otak manusia itu gampang banget kecanduan hal negatif. Setiap kali kita gibah, otak ngeluarin dopamin dikit, kayak rasa menang kecil gitu, seolah-olah kita lebih baik dari orang yang lagi kita omongin. Masalahnya, otak tuh nggak peduli itu benar atau salah. Selama dapat dopamin, dia bakal minta diulang terus. Akhirnya, kita makin sering fokus ke kekurangan orang, dan lupa memperbaiki diri sendiri. Yang bikin makin ngeri adalah penelitian dari University of Michigan. Mereka nemuin kalau kebiasaan ngomongin orang itu ningkatin hormon stres, namanya kortisol. Jadi makin sering gibah, makin gampang gelisah, tegang, dan kepikiran hal-hal buruk. Kedua, gibah itu nurunin energi emosi kita banget. Yang keluar dari diri kita itu aura kayak iri, kesel, bandingin diri dengan orang lain, sama niat yang kurang baik. Dan dalam konsep law of attraction, apa yang kita keluarin, itu juga yang bakalan balik ke kita. Kita lempar energi yang gak bagus ke orang. Tapi akhirnya, diri kita sendiri yang nerima efeknya. Ngeri banget nggak tuh? Ketiga, gibah itu pelan-pelan ngerusak hubungan sosial. Orang lain bisa mikir gini, kalau dia bisa ngomongin orang itu, dia bisa ngomongin aku juga. Tanpa sadar, kepercayaan orang ke kita turun. Gambar diri kita di mata orang lain jadi buram. Lingkungan kita jadi makin gak sehat, dan hati kita pun jadi gak tenang. Dan yang paling berat, gibah bikin kepala kita penuh hal negatif. Penelitian dari Harvard bilang, otak gak bisa bedain kita cuman ngomongin keburukan atau kita yang lagi di posisi itu. Jadi setiap kali gibah, kita sebenarnya nyakitin diri kita sendiri duluan. Makanya, kalau kita lihat lagi, larangan gibah itu bukan sekadar aturan, tapi cara Allah ngejaga hati kita, ngejaga pikiran kita, dan ngejaga hidup kita biar tetap bersih. Di luar kelihatannya cuma ngomongin orang, tapi di dalam kita sebenarnya lagi bikin batin kita sendiri berat. Kesimpulannya, menjauhi gibah itu bukan cuma soal mematuhi larangan Allah, tapi juga cara kita ngerawat kesehatan jiwa kita sendiri.